sahabat Telaga Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita lakukan saat kita berada di hari Asyura? Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, saat Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi saat itu dalam keadaan berpuasa. Sehingga beliau bertanya, "Ma hadza, hari apa ini?" Qalu hadza yaumun sholihun. Mereka orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari baik. Hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Fasaumahu Musa, oleh karenanya Nabi Musa berpuasa. Kemudian Rasul bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku ini lebih berhak untuk menjalani syariat Musa daripada kalian. Fasaumahu wa amara bisyamihi. Kemudian Rasul berpuasa di hari Asyura tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa saat itu. Dalam sebuah redaksi hadis yang lain, saat Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasul menyaksikan, mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari tersebut. Rasul tanya, ini hari apa? Kemudian mereka menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Najallahu Musa wa aghraqna ala Fir'aun. Allah selamatkan di hari tersebut Nabi Musa dan Allah tenggelamkan, Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasaumahu Musa syukrulillah. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ana aula bi Musa minhum." Aku ini adalah lebih tepat, lebih layak dalam menjalankan syariat Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul berpuasa dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa saat itu. Maka daripada itu, dari dua redaksi hadis ini yang bisa kita upayakan, yang bisa kita kerjakan saat kita berada di hari Asyura adalah kita menjalani puasa sunnah Asyura. Kalau orang-orang Yahudi saja berpuasa, semestinya kita lebih berhak, lebih layak untuk berpuasa. Kalau orang-orang yang Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy di zaman-zaman jahiliyah saja mereka berpuasa, tentunya kita lebih berhak dan layak untuk berpuasa. Karena kita memiliki Tuhan yang sama dengan Nabi Musa, karena kita memiliki iman yang sama dengan Nabi Musa, tentu kita lebih layak mengikuti sunnah Nabi Musa dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa sih hukum daripada menunaikan puasa Asyura? Hukum kita berpuasa di hari Asyura ini adalah sunnah. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hadza yaumu Asyura lam yaktubillahu siyamahu." Ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa di hari tersebut. Walakinni ana shaim, tetapi aku berpuasa. Man ahabba minkum ayyasumahu falyasum wa man ahabba ayyuftira falyuftir. Barang siapa yang menyenangi untuk berpuasa, silakan berpuasa. Dan barang siapa yang menyenangi untuk tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Ini artinya adalah tidak ada kewajiban kita berpuasa hari Asyura, tapi ini adalah satu kesunahan yang apabila kita kerjakan memiliki ganjaran pahala yang besar. Lalu apa di antara keutamaan kita menjalani ibadah puasa Asyura? Dalam sebuah riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, saat Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan daripada puasa Asyura, beliau menjawab, qala yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ulama menjelaskan tentu dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil yang kita kerjakan 1 tahun yang lalu. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaannya tentu sama dengan rangkaian puasa-puasa yang lainnya. Yang membedakan adalah niatnya saja. Rasulullah
menganjurkan kita untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi dan umat-umat terdahulu. Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khaliful Yahuda." Berpuasalah di hari Asyura dan bedakan, selisihkan puasamu dengan puasa orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Oleh karenanya, agar puasa kita berbeda dengan puasa orang-orang Yahudi, hendaklah kita mulai berpuasa di hari ke-9 atau yang dikenal dengan hari Tasu'ah. Lalu kalau kita sanggup untuk berpuasa, hendaklah kita berpuasa 3 hari, tanggal 9, 10, dan tanggal 11. Namun dari 3 hari ini yang disepakati oleh ulama adalah 2 hari, yaitu puasa tanggal 9 Muharram atau dikenal dengan puasa Tasu'ah, dan puasa hari ke-10-nya yang kita kenal dengan puasa Asyura. Kenapa di hari ke-9? Dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lain baqitu ila qabilin la sumanna tasi." Riwayat Imam Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku pasti akan berpuasa di hari ke-9." Ini satu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah apabila beliau hidup di tahun depannya, bahwa beliau akan berpuasa di hari ke-9. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang lain, tidak sampai tahun depan Rasulullah SAW telah wafat terlebih dahulu. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaannya tentu sama dengan rangkaian puasa-puasa yang lainnya. Yang membedakan adalah niatnya saja. Secara prinsip, puasa memiliki rukun. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan dari makan dan minum serta dari apa-apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Lalu bagaimana lafaz daripada niatnya? Yang perlu kita ketahui bahwa niat tempatnya adalah di hati kita. Dan tidak mesti seseorang itu berniat dengan melafazkan lafaz dengan berbahasa Arab. Menggunakan bahasa Indonesia silakan. Kalaupun tidak bisa, cukup berniat di dalam hati kita bahwa esok hari kita mengerjakan puasa Tasu'ah, bahwa esok hari kita akan mengerjakan puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup. Kalaupun kita ingin juga melafazkan, sebenarnya secara prinsip tidak ada teks yang khusus untuk kita berpuasa Tasu'ah ataupun puasa Asyura. Kalaupun kita ingin melafazkan niat dalam teks bahasa Arab, bisa juga kita membaca nawaitu sauma Tasu'ah atau nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Bisa juga dengan lafaz yang berbeda, nawaitu sauma ghadin an adai sunnati Tasu'ah lillahi ta'ala, au nawaitu sauma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Itulah sudah cukup. Jangan sampai karena sulitnya melafazkan niat, karena sulitnya membaca niat dengan teks bahasa Arab, sehingga kita tidak jadi berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kesehatan, umur panjang dan sehat walafiat, agar kiranya kita bisa menjalani sunnah puasa di hari Asyura. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datang dari kekhilafan al-fakir sendiri. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.